Mitra bisnis, lagi-lagi pegawai kantor pajak melakukan korupsi. Kompas menulis 3 oknum pegawai pajak Palembang ketahuan meminta upah untuk membantu wajib pajak mendapat pengurangan pembayaran pajak. Apa komentar Anda mengenai aksi curang oknum pegawai pajak ini? Dan apa cara ampuh agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Ciri khas suatu negara yang penegakan hukumnya bagus itu, berkualitas baik, kurang lebih ada 2 ciri khas. Yang pertama adalah bahwa di negara itu menciptakan suatu sistem perundang-undangan yang bisa menghukum para penjahat dengan hukuman yang berat sehingga bisa menimbulkan efek jerah. Dan yang kedua, bahwa aparat pelaksana dari penegak hukumnya itu juga memiliki integritas, moral dan akhlak yang baik sehingga tidak bisa diajak nego sama para penjahatnya ya. Dan kalau kita melihat di negara kita, ternyata semua itu saat ini tidak baik keadaannya. Yang pertama, sistem peraturan undang-undangan kita tahu kalau khusus untuk korupsi itu kan seharusnya undang-undang perampasan aset sudah disahkan dan diberlakukan, karena ini kemungkinan bisa menyita aset para koruptor yang sudah tertangkap oknum-oknumnya. Dan kita tahu bahwa di lingkungan pejabat tadi yang disebutkan itu juga ternyata ada oknum korupsi. Dan parahnya lagi di lingkungan aparat penegak hukum seperti KPK dan lain-lain, ternyata juga ada juga beberapa oknum atau banyak pula yang bisa diajak nego atau korupsi oleh para koruptor atau penjahatnya. Seperti yang di KPK ketuanya kemungkinan Bapak Firly, lalu dulu ada Ibu Lili, itu kan pejabat-pejabat KPK, ketua-ketua semua ya. Lalu ada Pak Robin, pejabat KPK, dan oknum-oknum lain 8 lainnya itu. Dan ini kemungkinan masih ada lagi. Karena apa? Mungkin yang pertama itu memang dari awal hukumannya begitu diterapkan di pengadilan sudah ditangkap oknum koruptornya, hukumannya selalu saja ringan, tidak berat. Andai kata dihukum, misalnya dihukum yang berat, hukuman mati dan dimiskinkan, contohnya mungkin itu akan membuat jerah dan takut para koruptor yang lain. Dan yang berikutnya adalah kita tahu sendiri bahwa pengawas-pengawas di sini diperlukan, dan pengawas ini jangan mau diajak join ya. Kita kan punya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, itu saja ada oknumnya yang tersangkut kasus korupsi proyek BTS 4G yang diduga menerima sekitar 40 miliar atau kurang lebih kemungkinan Bapak Aksanul Kossasi. Jadi bagaimana mungkin pengawas keuangan negara ternyata ada yang oknum atau terlibat dalam korupsi juga? Mana mau mengawasinya? Lalu penegak hukumnya KPK juga ada yang bisa disogok, nego sama penjahat. Lalu gimana mau menegakkan hukum dengan baik dan benar? Juga di lingkungan kejaksaan, pengadilan, kenapa memberikan tuntutan ringan di kejaksaan dan hukuman di majelis hakim selalu ringan buat kasus koruptor? Padahal masih ada remisi, masih ada bebas bersyarat. Di Kalapa juga kadang mewah buat koruptor ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Iya, kita ini kan begitu-begitu terus ya, putar-putar terus. Polisi bobrok bikin KPK, KPK bobrok bikin pengawas, pengawasnya nggak bisa ngapa-ngapain. KPK ketuanya malah disinyalir ada main. MK begitu. Sekarang MK nanti kalau jebol juga apa mau MK. Jadi ya begitu aja muter-muter terus. Itu the whole sistem peradilan kita ini nggak mampu untuk menegakkan hukum. Jadi hanya bermain-main di situ aja. Lihat aja ada kemungkinan eksekutif sekarang ini bermain dengan itu. Anda punya kartu hukum, kartu sengketa hukum atau tindakan hukum, sini dukung saya ya. Makanya bocil bisa naik. Itulah. Jadi the whole system kita ini bobrok. Ya. Hukumannya aja nggak beres-beres ya. Ini perampasan asetnya dikutak-atik. Ya begitu. Saya pesimis dengan penegakan hukum. Kecuali Mahfud yang jadi ya, makasih.
Saya sih setuju aja dengan pendapat bapak-bapak yang tadi itu bagus-bagus ya. Apalagi pengawasan aset itu penting, undang-undang penegakan hukum juga penting. Tapi kalau saya boleh tambahin, itu CPNS, seleksi penerimaan CPNS juga kalau bisa itu jangan pakai duit. Kadang-kadang kalau mau jadi CPNS itu kalau nggak ngasih duit nggak bisa. Jadi itu juga salah satu sebabnya nih. Dia mau jadi PNS aja mesti kasih duit, jadi kan mesti balik modal. Jadi akibatnya jadi korupsi. Kalau bisa seleksi CPNS itu diawasi atau kalau mungkin digitalisasi lah. Karena menurut saya kalau semuanya udah digitalisasi, mulai dari izin-izin, IMB semua digitalisasi, kalau bisa fully digitalisasi, itu kemungkinan korupsi itu kecil. Bukannya nggak mungkin, tapi kecil. Karena kalau semakin banyak kita izin sesuatu, banyak meja nih, itu makin banyak permintaan duit. Mau IMB apa tuh kalau nggak kita kasih meja ke 1, ke 2, ada 10 meja tuh, 10 meja mesti kita kasih duit, kalau nggak lulus IMB-nya. Jadi kalau bisa digitalisasi itu secepatnya, khususnya untuk izin usaha, IMB dan lain-lain gitu, supaya ya mengurangi korupsi lah. Dan satu lagi yang penting juga menurut saya gini, sebisa mungkin orang-orang baik ya, kayak Pak Mahfud semua itu, dipilihlah Jaksa Agung, Mahkamah Agung, atau yang bagian hukum tuh yang seperti sifatnya kayak Pak Mahfud MD. Pasti Indonesia nanti bebas korupsi karena Pak Mahfud itu tegas dan nggak bisa disokok sama duit. Makasih. Yang ditanyakan bagaimana supaya mencegah. Sebenarnya itu korupsi itu penyakit sudah sejak zaman kuno juga, zaman kerajaan dinasti juga sudah banyak. Misalnya kayak VOC aja juga ada korupsi, makanya jadi bangkrut segala. Itu sebenarnya itu penyakit manusia lah. Nah, bagaimana pencegahannya? Itu ada beberapa kalau menurut saya. Pertama, pendidikan di sekolah itu harus dari awal. Misalnya itu ada di Jepang itu kalau pendidikannya kan lumayan baik gitu. Jadi dari awal sudah diajarkan bahwa tidak boleh merugikan orang, apalagi merugikan banyak orang, dalam hal ini korupsi. Nah, mereka tuh bisa malu, bisa bahkan bunuh diri. Nah, itu salah satu cara, jadi itu mencegah. Kedua, kalau itu sulit, itu kan perlu waktu, dan itu pendidikan kan cukup jangka lama, dan itu belum tentu efektivitasnya bisa segera terasakan. Ya, satu-satunya jalan hukumnya ditegaskan. Ya, belajarlah ke negeri Cina sana kalau menurut saya. Belajar ke mereka bagaimana, walaupun mereka dibilang korupsi juga tetap ada di sana, tapi hukumannya jelas. Tegasin kan, hukumannya berat, bahkan kalau perlu tembak mati, hukuman mati. Nah itulah, jangan di sini. Orang udah dihukum korupsi, bisa nanti nyogok sipir penjara, hidupnya makin senang. Jadi dia akan hitung-hitung korupsinya misalnya ratusan miliar. Tapi nanti di penjara sekian puluh miliar, habis masa tahanan, dipotong tahanan. Ya akhirnya orang cenderung korupsi dong. Jadi tidak korupsi mana bisa hidup senang nanti. Udah gitu kan tidak ada semacam hukum sosial di sini. Orang malah bangga dia korupsi, wah hebat tuh, bapaknya udah hebat tuh nanti. Ya itu kan semua kan dari hukum kita. Jadi nggak usah ribut-ribut bagaimana mencegah. Hukumnya saja sekarang ditegaskan, diberatkan, belajar aja ke negeri Cina. Itu gampang kok. Bukan sulit-sulit banget, tapi mau apa enggak? Nah ini aja kadang-kadang urusan undang-undang dimiskinkan, undang-undang pembuktian terbalik aja, DPR-nya aja susah. Masalahnya anggota DPR-nya aja banyak yang korupsi. Jadi kalau dia buat undang-undang yang merugikan nanti dia kena dong. Nah ini semua kan rentetan yang sulit ini kalau begini terus. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget lah, benar asal mau, tekadnya dikuatkan. Ya belajarlah ke negeri Cina sana. Terima kasih. Masalah korupsi kan udah lama. Kita kan sering bahas di opini ya. Saya pendengar juga banyak pendengar harus beginilah, hukumnya lah, potong tangan lah, dimiskinkan, pokoknya macam-macam deh. Tapi masih tetap. Tapi saya punya pendapat mungkin gini ya, mungkin mereka suruh agama aja ya. Mungkin agama bisa pengaruh kan. Ya, yang korupsi kan agama tertentu. Kita masa sebelumnya tidak tahu deh. Ya mungkin agama bisa pengaruhin, enggak. Jadi Timur Tengah bisa ribut kan agama tertentu. Nah itulah, coba-coba kita rubah agama. Agama kan keyakinan. Mungkin ada mereka ditunjuk Tuhan, oh kamu nggak boleh gitu. Ya mungkin gitu. Itu pendapatan saya Nisa. Terima kasih. Kita rasanya sih nggak bosan-bosan ya, selalu dengar ada aja terus ya. Oknum pajak, Palembang lah, yang tugas pajak, nggak menteri lah. Lantas, tiap kali kita bicara kan rancangan undang-undang itu menjadi salah satu solusi.
Nah, saya itu kadang heran. 1-2 hari ini saya lihat menteri kita, menteri luar negeri sampai ikut-ikutan demo untuk urusan yang perang di Israel Palestina ya. Kalau nggak salah itu ada menteri apa aja ikut ya. Lantas juga ada beberapa kegiatan yang notabene sebenarnya hal itu ya tentu bersifat peri kemanusiaan tetapi tidak langsung berhubungan dengan kepentingan kita. Dan korupsi ini terang-terangan tiap hari kita lihat dan tiap hari kita bicara. Bahkan rancangan undang-undang yang udah kita singgung terus, kenapa ya nggak ada menteri yang coba ngumpul di Tamrin kayak demo gitu untuk mendesak anggota DPR gitu. Sebenarnya kalau kita bicara apa solusi, ya salah satu solusi yang sebisa mungkin dilakukan dan udah setengah jalan yaitu rancangan undang-undang yang perampasan aset dan pembuktian terbalik dan pengaturan uang kartal. Karena saya kira Indonesia belum sanggup atau ya mungkin bertentangan dengan internasional kalau menerapkan hukuman mati ya. Nah saya kira ya itu tadi perampasan aset, pemiskinan, petugas negara apalagi yang berhubungan dengan petugas pajak yang melakukan pelanggaran itu jauh lebih berat lagi. Demikian juga swasta ada yang terlibat di dalam juga ya mungkin diterapkan juga pemiskinan. Ya. Baru kita akan lihat efek jerahnya itu muncul nggak. Nah itu tentu percuma kita ngomong terus dan ke depan kan belum ada anggota DPR yang baru. Ini apakah mau dibahas apa enggak? Semuanya tergantung-gantung. Saya melihat ya bahwa kenapa musliman yang orang-orang itu bisa ngasih masukan, kenapa yang namanya korupsi di Indonesia kayak kelar-kelar. Ada aja dari setiap sudut A sampai sudut Z ya, itu ada aja. Saya melihat ini gara-gara agama ikut campur dalam urusan negara nih. Kenapa? Saya melihat ya, kalau misalnya mereka yang korupsi itu menganggap pemerintah ini togut, itu sah-sah aja kok ngambil uang. Makanya dengan diberlakukannya korupsi, mereka tidak merasa berdosa. Demikian juga kalau misalnya ngambil dari uangnya non-muslim, itu mereka berkeyakinan seperti itu tidak berdosa loh. Jadi orang-orang harus tahu itu mereka tidak merasa berdosa, ya kan? Padahal aslinya kan memang mencuri, itu bukan hakim, itu berdosa lah begitu. Nah, ya itulah. Saya beranggapan nih gara-gara agama nih Indonesia jadi rusak semua ya Pak. Sendi-sendi berbangsa, bernegara ini dirusak. Soal rumah ibadah, segala macam korupsi nggak kelar-kelar. Emang kita nggak bisa salahkan, fokus semula aja ya. Kalau ini temanya kan tentang pajak Pak ya, antara pengusaha dengan penagih pajak gitu loh. Itu saling mengemplang gitu loh. Jadi ini terjadi persesuaian negosiasi. Ini masalahnya begini nih. Repotnya begitu kalau pengusahanya merasa keberatan dengan pajak diberikan pada penagih pajak, kemudian diperingan, akhirnya dananya dibagi juga ke penagih pajak kan atau konsulen pajak gitu loh. Jadi ini berbahaya sekali memang sih. Tapi kita lihat memang kondisi di Indonesia ini kan rata-rata menggunakan rupiah. Ya nggak mau jadi pejabat negara atau pejabat daerah harus pakai uang, Pak. Nggak bisa cuma negosiasi partai atau apa, semua harus menggunakan uang. Nah pada saat terpilih, ini pasti akan mencoba untuk membalikan dana dong. Udah dikeluarkan itu harus sesuai. Caranya gimana ya? Itulah manipulasi. Nah ini yang berbahaya. Ini sulit karena negara tidak memberikan biaya untuk kontestasi dalam tingkatan kepala daerah. Jabatan gituan nggak usah apa-apa, digantung langsung. Penggunaan Orde Baru nih, apa namanya milenial guys. Dari Dambunan sendiri waktu itu tentang pajak Abu Rizal Bakri, ya kan, petinggi partai Golkar, terus jarang akan bisa dilupakan. Ini 3 orang di Palembang, beri juga itu, excellent berapa kan gitu? Apakah lebih dari guys Tambunan? Nah, jadi kalau memang itu ya diterapkan hukum yang seininya lah, sesuai dengan undang-undang.
Jadi kalau saya ini tambunan order milenial. Yang mungkin lebih lebih ada ininya lah. Anyway, untuk pemilihan ke depan ya mudah-mudahan kita bisa ketemu yang jangan yang lagi akan lagi pasti begitu terus ya di pemerintahan, di eksekutif, yudikatif, legislatif semuanya sama aja sebetulnya. Kita sebenarnya semua sama aja, kita hanya pilih yang terbaik dari yang terburuk semuanya, dari semua pasangan, calon partai dan semuanya buruk semua, kita pilih yang terbaik dari yang terburuk, udah gitu aja. Menurut saya sih karena Indonesia itu kan dulunya kan kerajaan-kerajaan, ya kan. Ya sampai sekarang keturunannya masih banyak masa bangsawan, kuasa. Mereka masuk jadi PNS, bahkan ada yang mau jadi capres, feodalisme. Mereka merasa berkuasa ke bawah hukum gitu. Nah, seharusnya kita bikin aturan kan yang bangsawan itu jangan ikut lagi jadi PNS kalau merusak. Oh enggak? Iya. Iya kan? Iya dong, jelas dong. Iya kan? Mereka merasa ke bawah hukum, mereka semena-mena. Nah itu feodalisme. Pengawasan ketat ya dari dulu, dari sejak tahun 60-an udah begini, tapi saya ada ininya ya waskat lah, pengawasan yang ketat terhadap tugas-tugas pajak itu, dan pecat terus masukin ke pidana ke pengadilan, jangan toleransi lagi. Itu kalau sekarang nggak kapok-kapoknya, kalau nggak ada gitu di waskat, pengawasan ketat terhadap pimpinan. Ini kayaknya lemah di pimpinan ini, waskatnya lemah. Udah nggak aneh lah ya. Memang uang rakyat itu enak sekali karena tidak ada yang membaca dan tidak ada yang mengaudit. Mereka bekerja, tapi pemain sulapnya berjalan juga. Jadi inilah, apalagi pajak ini, waduh, pegawai yang paling enak, gajinya paling besar, tunjangannya paling besar. Itu udah nggak aneh lagi lah kayak gitu. Pemain-pemain masih merajalela di kantor pajak itu. Karena apa? Hukumannya nggak tegas. Masih bisa cawe-cawe lah kalau lagi ngetrennya sekarang ini, masih bisa cawe-cawe lah di internal itu. Yang kemarin saja belum selesai, gimana kita juga nggak jelas juga. Jadi kembali lagi, kalau hukumnya jelas untuk pajak, karena mereka kan yang memungut pajak uang rakyat ini, ya pemain sulapnya jadi ya kayak gitu, ringanan pajak. Nanti dibilangnya begini, oke saya bantu begini, buat saya sekian. Nah, jadi ya itu, kita sebagai rakyat itu cuma mau saja melihatnya. Kalau kita ditakut-takutin, apalagi zaman-zaman dulu waktu itu pajak itu merajalela antara saya antara kantor itu. Kadang-kadang kalau takut-takutin kantor saya aja, saya bilang dari kantor pajak, wah udah pada panik gitu bos-bos kita kalau zaman dulu itu. Nah kembali lagi saya bilang, inilah aturannya yang nggak tegas dan kurang keras. Coba untuk pegawai pajak yang mereka memeriksa itu sanksinya lebih berat ya, kalau bisa ya dipecat dengan tidak hormat lah. Yang kasih dan yang memberinya itu dipecat dengan tidak hormat, yang memberinya itu diusut tuntas, jangan ada cawe-cawe lagi. Itu saja Pak As. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh 3 pegawai pajak di Palembang ya, itu menurut saya itu bagus sekali. Karena mereka itu kan bawahan, dan mereka itu berbuat seperti itu karena mencontoh atasannya. Nah, kan banyak itu abahnya yang melakukan hal yang sama. Jadi kan anak buah itu mencontoh pimpinannya, begitu. Bahkan sekarang ini apa saja menteri juga disangka KKN. Wah repot ini negara. Ketua MK juga disangkakan kolusi KKN. Wah repot ini. Nah partai sebelah sudah bengok-bengok itu sekarang. Kader terbaik sekarang dimaki-maki. Ya kasihan kalau bapak kita itu. Waduh, ya negara ini mau jual kemana? Ya DPR sendiri juga nggak tanggung jawab itu undang-undang tentang yang itu pembuktian terbalik itu, yang perampasan aset itu nggak
dikeliru-kelirkan ya. Kalau itu dibuktikan, disahkan, semua anggota DPR itu pernah berapa tuh gaji mereka, kalau mereka istrinya banyak, uangnya banyak, rumahnya banyak, itu gajinya berapa? Oh gitu. Kalau hukuman yang baik itu bagi mereka yang seperti itu, jangan di penjara, itu malah negara rugi itu mau dimakan, menyidangkan. Harusnya sih dimutasikan, diberhentikan secara tidak hormat, yang udah-udah kan kita pahami seperti itu keadaannya. Tapi kalau memang undang-undang baru yang disahkan itu mau disahkan, dimiskinkan atau dieksekusi, ya bisa juga dikirim ke Nusa Kambangan sana kan, ada penjara khusus yang menerima kasus-kasus KKN itu kan. Ya cuma itu aja sih yang saya tahu. Mudah-mudahan nggak mau seperti itulah pejabat negara kita yang bertanggung jawab penuh atas penderitaan rakyat yang tahun ke tahun dari 350 juta kita dijajah. Apa yang terjadi di dalam Departemen Pajak itu ya, itu menurut saya itu karena lemahnya pengawasan gitu ya, lemahnya sanksi dari internal gitu. Buktinya itu tempo hari yang ada ya, saya bilang yang kasus Alung itu ya, itu kan ibaratnya ada tikus besar di dalam rumah gitu. Itu kan besar itu ininya dananya total yang ditelap gitu kan. Nah itu di dalam rumah ibaratnya ya, itu tidak ketahuan oleh pemilik rumah gitu ya. Departemen Pajak sendiri, Departemen Keuangan sendiri tidak tahu kalau penjahat itu gitu. Yang tahu malah orang luar gitu. Bukan ketahuannya karena anaknya yang bersangkutan itu melakukan kejahatan, terus merepet-repet, jatuh orang tuanya yang kebetulan berkasus begitu jadi ketahuan gitu. Coba kalau nggak ada kasus itu nggak akan ketahuan itu ibaratnya tikus di dalam rumah gede gitu. Nah itu bukti bahwa pengawasan internal di Departemen Pajak itu sangat minim gitu. Yang bukti kedua adalah ketika para pejabat eselon pajak itu pada punya mobil grup sepeda motor besar gitu kan. Nah itu kan dikritik oleh orang karena dikira pamer gitu. Itu bukannya dari Menteri Sri Mulyani, bukannya action yang dilakukan itu bukannya mengecek dari mana asal mobil motor besarnya, bukan itu yang dilakukan, tapi yang dilakukan adalah meminta mereka membubarkan diri gitu, jangan pamer, jangan ditunjukkan. Nah jadi itu ibaratnya kan lu mau dapat duit dari mana gue nggak mau tahu dah, yang penting lu jangan pamer. Itu kasarnya begitu. Jadi itu yang terjadi di dalam Departemen Pajak gitu. Makanya itu berat kita mau berharap sesuatu yang begini mau hilang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami cukupkan untuk kesempatan Businessman Opinion kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Anto Wijaya.